Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus sekali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Ya, tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban, kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling tidak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus, ya tadi harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar nggak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya seorang Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin.
Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufaroqah saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa mufaroqah. Mufaroqah itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufaroqah, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufaroqah. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan, yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah, ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini
pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngedikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya dong gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha fadlil ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abdul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk
neraka, sekarang punya tamengnya. Mulai pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean, ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakai dukum mamakrukum, rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PD. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kalau ngajarin itu juga kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang terawih lah Mas. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support.
Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarah-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan zaman gak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi walam yanzil qattu illal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial.
Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim. Kita ikrar maliki yaumiddin. Kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Sekarang ditagih kan, nah zaman rukun kan gak ditagih, nah istukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet dihitung. Jare sing utang, murian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomay. Udah tak pantan teng karep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nek ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sisi tok milih pedet biasa, dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa itu cara nak mbok utang wis anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas kok ndek. Coba. Ya, tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu.
Ora berat nih, konsultan hukum itu sampean jadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu 1 miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Mane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murwet. Wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niku lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunnatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di Masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah, ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi 2 hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya saya bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu pegat tau urung? Urung legus lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu iki. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni. Wis jejer gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak pamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak donga mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkelno. Ya mun kes apa gate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning ngarep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Mak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Seru wae padahal. Nane kula sering rayu pangeran Gusti kula nu pantese mlebu swarga. Salah kula kata Allah, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi mboten urusan GR mboten jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu gue tuku genteng tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi
utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya, makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoi pedet zaman itu gini pinten mbah. Zaman itu 700 atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu, di apa sajalah, tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau tidak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Enggak lah, kalau kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kalau akhirnya takut, iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Den ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB ini udah pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya? Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Berapa? 0%. Oh, no. Berapa tidak? Oh, no, itu berarti orang kusur. Guling, mesti itu tukang gadekno. Pirang persen kan kali? 10 no. Dari kira ono? Jauh no 10. Ono. Kita-kita Pirang persen. Sudah tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon mboten sombong. Kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaramno kredit. Aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Ini lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nah gue kan pantas orang pati kiai. Kan lucu kan? Soal lucu, boleh lucu. Tapi orang haram. Haramnya sama randi mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapati alim rapopo. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada wong aneh-aneh. Wes aneh. Kemudian kadang ono wong dibujuk nganti loro, sing lanang ku loro. Ya perkara gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibujuk loro.
Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali itu sono pertanyaan seperti itu. Duko Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya sono pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rapi. Begitu nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nak wayu kan ono kabar rapi kan apa kabar cerai kan wis cepat kan. Kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak yang manggelewa anaknya tidak kok mejo. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya tetap kan. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gaweane anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran, ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lorino tukaran bengi untuk jatah. Soalnya urip wis pokoke karis, pokoke syukur ya napa? Syukur. Senang sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Seneng ning dunya wis rahmati Allah wis rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso rahmati wasiat. Sing ra iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi ya untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula sik eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut pira ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mereka kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Bang, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenang pol, di guru mubal, di bojo mubalek wis sewenang. Pemenang nak bojone khotib wis sewenang wis kan apa kowe. Kemudian hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo kan ngali. Lha iki takok ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkahilah ya. Sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang.
Sumpah. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kelas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Sing kabeh mau, mah apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus Ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santri ini yang ketemu kancane alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. Ya aturane kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi ini Indonesia gak. Pokoknya di sing ngono dinggo. Mustate ra apa-apa. Wis akhire mulane dawuh Mbah Mun, aku mau omah bape dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Jauh. Dia nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing harian, utangnya alpat Fortuner ya gak kuati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya, jadi Allah ini pun menyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran itu ayat 10. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat 10. Sak lembar ya, sak halaman ya, sak rai ya bener gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yaqas minu syai'an terus fa in kana ladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor itu kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo aku takok iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan, mau anak buah, ketuaan ya tau ngaji, mimpin ning mesok ngarep direktur, sini sama comuin, Ustad, ayo maju ke depan. Aduh, ada uang tenan, amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor, neng pabrik, coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis donya wis iman wis pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire iku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire iku mangkel. Ya mangkel kan, karena si Eri ku bully manusia, tapi ya gitu kan. Hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan was hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awal iki. Kam akilin ayat madzhabu. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabu. Kam jahilin talqahumar suko hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimal dikhri rozintiko. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabu, banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya?
Delok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mungkin kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, nggak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzahibu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter ora pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, niai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah niai. Ono sing hafal tahlil penting muka mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarong ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarong prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarong itu setahun 2 kali. Susu akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat madzaibu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyarul anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor, doktor, tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno ki apa sih? Ya semua pengiran. Kowe kudu rido, iku kersane pengiran apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun Ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Memangnya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Dit menang dia karena jumlahnya. Bahkan Harun Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak tit jam 12. Harun Rasyid pikirannya santri ya sugoi jajan nggak mesti teko, pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jenis ono kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pinter sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat itu ya kacau nih. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas ora paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur, kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama. Jadi, akhirnya profesornya ngerti, oh ngenyek tuh. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan darabawu masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini.
Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah. Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriba napa mathalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udatan fama fawqaha, entah itu nyamuk fama fawqaha atau yang di atasnya nyamuk, maksudnya di atasnya itu fil killah atau fisighor, atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan, kata Rasulullah, contoh yang kecil saja, nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, kamu pesen, Pak, aku gak eno patung gajah, mesti muni sanggup. Nah, muni, Pak, gak eno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah, oke. Tapi Pak, aku gak eno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah, apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin, terus berapa juga? Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa? Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Terus. Lah ini saya tahadus binemat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur, itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit, namun ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk, jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya gitu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu, kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal, bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur, telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya teman sakit, kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja, apa itu makan atau minum? Kalau orang tidak minum tidak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita kan ngakan tuh hal yang biasa, nak duit iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu tuh masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong koweku kulu min thayyibati ma razaqnakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari goro ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya saya kira demikian. Terus mangke saya pikir tidak etis kan ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya ada problem. Ya
Kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya, karena ini zaman akhir, saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir. Itu musibah besar, itu masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang mustakman. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiyah kholiso, yang tidak. Itu kan berbeda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dhabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Subab. Gus Subab putrane Mbah Mun, dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa Kemelinti, datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak ya. Namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman, katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teksnya. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika aliyya syai'an. Saya ini mau nasihati anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama anda karena anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Dakwai Fir'aun wajib sopan, dakwai aku ora sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan, tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan, apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil, inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Gitu terus pangeran wis pol pintere mulane gawe desain Ka'bah niku pas suratul ardi nggih kula balin malih Allah ndamel Ka'bah niku pas tengah bumi. Lah nek sampean takok protes nek bumi bulat bola kabeh rak tengah ya kowe goblok lan ngono nganggo ilmu kaya Abu Nawas ditakoki Harun Rasyid di tengah bumi terus dicubles ngawur nek ora percaya ukur dhewe.
Jadi Abu Nawas itu pinter-pintere wong. Harun Rasyid itu berkali-kali kepen ngalahno tapi ora tau menang. Abu Nawas tahu dikei pertanyaan, ono pengawali Harun Rasyid ku papat. Wis kon nggawa ndok kabeh. Abu Nawas diceluk. Kon melo adus ning Tigrit ning Furat itu kali Irak. Pokoke sing ra nggawa ndok dihukum mati. Abu Nawas tok sing ra nggawa ndok. Padahal sing papat pengawal wis dikei ndok. Lha ning jero kali oleh golek ndok kok kapan? Wis entek akale. Wong nyangka mesti Abu Nawas iku kalah. Wis ora mungkin sak cerdas-cerdase wong untuk ndok ning jero napa kali. Masih dikei wektu 2 jam ya malah mati to seluruh 2 jam. Ndekne tenang guys, bareng mlebu jero kali sentek akale dhewe diceluk. Ndekne kabeh munggah wis nggawa ndok. Abu Nawas munggah keluru, aku pitik lanang ra iso gedhok. Harun Rasyid ku ra iso, wong kok iso cerdas. Parah Abu Nawas iku parah, dadi sentek akale jenenge Harun Rasyid ngadepi sinten? Oh nah, tapi seneng akhirnya. Senengnya juga beda-beda dan kecerdasan termasuk terakhir takoki bumi ku tengah bumi ku ndi. Wis dicuples terus niki pas nih tengah itu. Nak boten percaya ukur piyambak. Sekacau bener. Mulai jadi legenda, napa? Jadi napa? Jadi legenda. Sajane cerita niku sebagian fiktif, sebagian khayal. Tapi kalau gak ada kitab Abu Nuwas, ya kitabnya ya bodoh nih, kitab-kitab cerita ngoten niku ya kitab-kitab bodoh. Tapi gak seneng mawon nggih hiburan. Kalau saya seneng itu loh, ilmiahnya Abu Nawas, Nasiruddin Koja. Riyen bapak kula niku seneng nyimpen buku-buku Nasiruddin Koja, Abu Nawas. Ada filosofinya. Sebetulnya dulu ceritanya gini, Abu Nawas memang sosok yang ada. Nasiruddin Koja itu ya ada, cuma ndak sengawur yang diceritakan komik-komik itu ndak. Cuma ada filosofinya, misalnya gini. Ini pelecehan pada orang-orang modern. Nasiruddin Koja itu pakai baju gembel ya, baju awam lah. Dia datang ke sebuah pesta, diusir. Enggak, ini undangan orang-orang khusus, orang-orang parlente, orang-orang mewah. Jadi tidak mungkin kamu dapat undangan, diusir. Bareng diusir, ya mulai nganggo jas wapi, nganggo celana wapi. Terus teko disambut, disuruh makan, dipersilahkan minum. Akhirnya dia nemek anggur, diubekno ning sak jubah ini milik kamu, saya tidak berhak diubekno ning jubah ini ning saya. Bariku makanan sing mewah-mewah didakok ning saya. Ini, ayo silakan jubah makan, ini hak kamu. Karena yang disambut kamu. Orangnya sama beda karena pakai kamu terus disambut. Berarti ini tidak hak saya tapi hak kamu. Wong darani Nasiruddin Koja ku edan. Akhirnya dia memberi jelasan. Tadi saya datang diusir. Sekarang kok disambut karena ganti jubah. Berarti yang disambut itu jubah bukan saya. Jadi mulane kapan-kapan kena nggo jas kok disambut. Iku semua makanan dan minuman hak nopo jas. Itu artinya pelecehan. Betapa bodohnya orang modern. Artinya kalau menghormati orang karena jasnya kan berarti orang modern itu bodoh kan, hanya menghormati pakaian kan, enggak menghormati manusia kan. Mulane Nasiruddin Koja merasa tidak berhak makan di sono ning sae, di sono ning jubahe karena yang disuguhi ku jase. Paham nggih? Mulane nek aku hormat Mustofa mergo nggawe takwa, nek tak kei mangan kudu sing mangan takwane. Perkarane aku darani takwa mergo klambine takwa, mbok kelakuane ra ro. Artinya terus orang menjadi sadar betapa bodohnya kita. Mulane jare Nasiruddin Koja, tadi itu saya yang datang, kamu usir, ganti jas, kamu hormati. Makanya saya tidak berhak makan ini haknya jas. Akhirnya wong udah sadar, ya Allah betapa bodohnya kita. Rumah saku kayak stres, boleh pinter kue. Terus akhirnya udah sadar. Lah dulu orang-orang tasawuf itu. Lah Abu Nawas ya gitu. Harun Rasyid itu suatu saat ini cerita yang di kitabnya enggak bodoh nih. Harun Rasyid itu orang soleh, murid Imam Malik, pinter sekali dia. Orang ono khalifah pinter kata sinten Harun Ar-Rasyid, masyhur. Pinter sekali wong alim. Tapi wong alim kan yo manusa, nek wong wedok tetep seneng. Suatu saat dene mlaku-mlaku wonten wong wedok niku pas adus kan gak ono jeding tertutup. Kowe walhasil dene roh rambute tok terus merem. Tapi ra iso lali. Tapi sadar nek iku wong ayu ya roe konti ra rasa kowe. Dene sadar nek sing adus iku wong ayu. Suwengi ora iso turu. Ora iso turu. Zino gak wani, lali ra iso pipi. Ape wae ora pantes. Wong bojo wis papat nambah sitok kan wis resiko to, wis maksimal.
Isra iso kan. Akhirnya dekne kan di pintu gerbang itu ada ono preman-preman, ono bujangga sing nganggur-nganggur termasuk Abu Nawas. Iku cerita awal-awalnya keramatnya Abu Nawas. Akhirnya diundang Abu Nawas. Wabe bujangga diundang kon maca syair. Wis ora ono sing iso nenangno. Bareng diundang Abu Nawas. Abu Nawas teko ngene. Abu Nawas teko pertama cerita. Nah ono wong lanang tersiksa perkara delok wong wedok. Pancen mari ra iso turu. Zina rawani lali ra iso. Wes wae dekne gawe syair ngono. Wah akhire Abu Rasul kowe nginceng aku ya. Boten deh. Semenjak itu Abu Rasul itu yakin Abu Nawas wong muka syafa. Akhire dekne ngakoni Abu Nawas iku wong hebat. Semenjak iku dekne didewa-dewano. Jadi padahal dekne yo ngawur ae mbok wali tenan yo ora roh pokoke. Itu sekelumit cerita Abu Nawas terus dadi masyhur dadi wong sufi sing paling makalah paling masyhur gini ku raqqa zujaju wa raqatil khamru wa tashabaha fatashakal al amru faka'an nama khamrun wala qadahu faka'an nama qadahun wala khamru. Jadi makomku wis koyok gelas putih bersih sing dikei banyu. Wong delok iku koyok banyu tanpa gelas utawa delok gelas tanpa banyu. Jadi aku waliku mbek edanku iku wis dadi sitok ora jelas. Gak kacau ta. Jadi koyok gelas putih diisi banyu fa, yo koyok gelas tanpa banyu utawa banyu tanpa. Jadi dekne jarine dekne tapi sing senengane dekne kan ngangkat makome dhewe dadi. Jadi ya serius tapi dekne wong pinter. Harun Rasyid itu pinter-pinter. Lane kula nu sering mati kai Harun Rasyid. Kula nganti sakniki cek utang jasa be Harun Rasyid. Saya belum pernah melihat khalifah selain Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya tidak sahabat yang tidak sahabat. Kalau anak sahabat karuan di atas beliau-beliau ini. Harun Rasyid itu seorang raja. Yang namanya raja itu ya ana mletene jenenge raja. Sak soleh-soleh raja jenenge napa? Raja. Masih raja soleh lah tetep lunggone singgah sana Mustafa Sowan tetep nang ngisor jenenge napa? Raja masih soleh. Itu ada seorang santri kiai gitu. Santri sok suci, sok benar ya. Dia sowan Harun Ar-Rasyid bilang begini, kalau cek apal tadi itu yang diceritakan kitab Al-Manhaj Sawi karangan Habib Zain bin Semit dan banyak di beberapa kitab. Ya Amirul Mukminin ini unasihuka wa uhadziruka fala tajidanna ala nafsika syai'an. Saya ini mau mengkritik Anda karena kesalahan-kesalahan Anda. Dan kritik saya ini pedas sekali, keras sekali. Fala tajidanna fi nafsika syai'an. Tolong jangan jadikan hati. Jadi dekne wis pamit, saya akan ngeritik engkau keras sekali, tapi tolong Anda jangan tersinggung. Jawab Harun Ar-Rasyid itu enak. Uskut ya jahil, hei wong goblok meneng bintu jare. Inna wa ta'ala qad arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma adzalika qala wa ta'ala faqura lahu qala layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hei mubalek bintu. Kowe arep ngamuk aku terus gak di etika walah sama apa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Ning gone wong sing luwih elek timbang aku. Yaiku Allah ngutus Nabi Musa. Nabi Musa mbek mubalek apik ndi? Apik Musa. Saelek-elek Harun Rasyid mbek Firaun apik ndi? Elek ndi? Elek Firaun. Allah ngutus wong sing luwih apik tinimbang kowe. Ning wong sing luwih elek tinimbang aku, iku wae Nabi Musa kon sopan mbek Firaun. Faqura lahu qaulal ayyin. Nak ngomong sing apik sing halus. Kok trimo kowe mbek ngandani ngamuk aku. Lan ana kiai sing sok nganggo kekerasan mikir. Wong trimo kiai ngamuk maling tenanan. Firaun sak ndure maling. Iku wae Nabi Musa dikongkon sopan. Mulane kiai-kiai ngalim jarang mlete mbek maling perkara roh ndek. Lah saking alime malah dianggap gak tegas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot terus sampeyan. Sampeyan saiki pikir Nabi Musa iku apik ndi mbek mubalek. Maksiat sing saiki mbek Firaun elek ndi? Iku wae Nabi Musa kon sopan. Akhirnya mubalek mau njuk sepuro, jebule ngalim jenengan. Terus kon mulai, hei jahil mulai. Tekelek kok ape ngandani itu. Uskut ya jahil. Hei men. Iya mergo Harun Rasyid itu sering ngaji Imam Malik, dadi dekne paham filosofine Quran paham. Ya kalahe mbek Abu Nawas paham. Kena wong jadab iku repot. Wong nate Harun Rasyid gawe sayembara, pokoke sing iso duwe cerita nurono aku tak kei hadiah. Wonten ahli cerita 1001 malam cerita. Cerita wasik akhir Harun Rasyid jam 11. Loh,
Aku ora iso turu, berarti gagal kowe. Ora iso nurokno aku. Ana nes diundang, ceritane asik dirungokno. Gak iso tuh. Akhirnya jam 3 asik. Terakhir Abu Nawas diundang. Abu Nawas ceritane gede tok. Ana semut mlebu kuping. Penasaran, kuping wisine apa? Bareng mlebu bathek metune. Bareng metu penasaran mlebune. Bareng bathek metune. Suwe-suwe jare Rasid, cerita ora mutu, tak tinggal turu-turu. Ya sih ngono. Ya soalnya kelakuane ngono-ngono tok, ternyata bener. Cerita ora mutu, wis tak tinggal turu. Iya, tapi akhirnya kan menang. Jadi cerita sing ning kome Abu Nawas macam-macam. Lah sebagian iku ya goro, maksudnya kalau nggih sebagian besar nggih napa goro. Ya tapi ku mau goroe ceritane wong tasawuf ku ana filosofi ini. Kados wau Nasiruddin Kojawi ben wong modern ku roh betapa kita ini naif karena menghormati barang. Jadi kowe kan yo nak dolan nggone wong mergo numpak sepeda motor elek ora dihormati, bareng balik nggawa CR-V ta Alphard dihormati iku semua makanan hak mobil Alphard. Paham ya? Kowe ora berhak napa mangan. Mergo sing dikeki iku Alphard. Haram mbok pangan, paham iku gak ora napa? Paham gitu. Jadi wong-wong sing paham gitu. Dadi niki wonten masalah-masalah napa wektu alam taro ila rabbika kaifa matadzilla walau syaa la ja'alahu sakina summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila summa qabatnahu ilaina qabdai yasira wa huwa ta'awwa alladzi ja'ala kang gawe sapa Allah laku maring sira kabeh alaila ing dalem wektu bengi digawe libasan ing pakaian satiron tegese ing barang sing nutupi kalibasi kok dene pakaian wa naumalan Allah gawe ing turu digawe subatan ing barang sing dadekno santai utawa barang sing nyenengno rohatan tegese nyenengno istirahatno lil abdani maring pira-pira badan bikotil amali kelawan mutus utawa anane kerja wajah aralan gawe sapa wa taala an-nahara ing rina digawe nusyuron ing kaya tangi sangka kubur mergo maksude wong tangi kok turu ni mansyuron tegese den sebar fihi ing dalem nahar mergo liptigo rizki krana golek rizki fi wa ghirihi lan liyane rizki wa alami wa walati arsabar. Nggih monggo sareng-sareng ngaos Shahihul Bukhari niki hormat teng khaulipun Mbah Hamid derekaken kersane Mbak Idris. Kula seneng maca kitab niku mergi niki wonten seksi-seksi syuhada wa fi ardi wonten Habib Taufik, Habib Ahmad sedanten para habaib, para kiai. Nggih sing santri ngurono sing kiai naskah. Kula niku syukur mboten dadi naib. Dadi naib wong paling ngeluh sak donya, ora wong rabi terus. Artinya melihat orang nikah terus tapi gak berani nikah. Terus pesan kula teng Mas Mama setunggal. Dulu itu ada kiai kepengen poligami gak berani. Pas nikahkan harusnya keangkah tukar bilang qabil tu nikah. Jadi sing nom-nom itu gak boleh menikahkan. Nanti kalau perempuannya cantik langsung bilang qabil tu nikah. Itu nyata, itu bukan hoax gitu. Bahaya itu bahaya betul. Gini ki rilek mawon kula wau agak serius mergi kadose sing muni qabil tu wau apalan sedanten gak dijiwai. Soale oleh ngapal boleh ki bengi terus. Cek seneng ngono wis. Nggih kula niki cerita pentingnya agama ini dikawal dengan logika, dengan ilmu kalam atau istilahnya ilmu tauhid. Jadi sebetulnya yang menyelamatkan agama ini adalah dinun akliyun, sesuatu yang logis. Sehingga Rasulullah SAW niku punya sikap, punya perilaku yang tidak lazim sebagai orang pilihan. Saya sering bela Rasulullah SAW dengan pembelaan, andaikan Nabi Isa semalaman itu sholat sujud, dengan Nabi itu dahar sarapan. Cara Mbak Idris wis juk kabeh, wis lesu kabeh. Niku tesih afdal kanjeng Nabi Muhammad SAW dahar. Karena Nabi itu jadi Nabi itu setelah Nabi Isa yang dituhankan. Sehingga Nabi itu harus terus-menerus memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah, memperlihatkan sisi manusianya. Sebab itu Nabi pernah dipuji Allah itu dengan standar yang unik. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Nabi itu dahar. Tapi kata dahar di sini adalah nafyun li uluhiyati Muhammad. Justru ada maklumat bahwa Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan.
dan selamanya juga tidak akan Tuhan. Karena kula suwun niki mas-mas kula sing seneng mangan kados Mas Samak bareng niku radi warasatul anbiya niku. Dan terus hal-hal biasa itu kalau dilakukan Nabi Muhammad jadi luar apa? Biasa. Jadi penting memperlihatkan al-a'rad napa? Al-basyar. Lan kula suwun niki mengke wonten mangan tenang mawon niati jenengan mengikuti Nabi sing model-model al-a'rad napa? Al-basyar. Ini penting sekali karena ketika Nabi Isa terlalu khusyuk, terlalu sempurna malah dipertuhankan. Mulane Nabi nu trauma, terus damel manhaj ngetokno basyariah. Mulane terus dados akidah sedanten umat Islam boten sekedar ahli sunnah semuanya. Ketika nyifati Nabi nu wonten al-a'rad al-basyariah. Cara Said Marzuki ngistilahkan wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Sehingga ayat yang tadi illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu madhep muji Nabi yang luar biasa karena ada maklumat nafyun lirububiyah, menafikan bahwa Rasulullah Muhammad itu tidak akan jadi Tuhan. Sebab itu Nabi begitu bangganya ketika menyebut dirinya anak Abdullah wa Rasuluh, dimulai dengan kata apa? Abdullah wa Rasul. Mboten ngangge istilah-istilah yang keren misalnya Ruhul Kudus atau apa, tapi pakai istilah anak Abdullah wa Rasul. Terus ini supaya jenengan bangga. Justru dengan logika-logika yang dibangun Rasulullah ini, hadat din itu abadi. Kedua menyangkut mukjizat. Nabi itu orang paling menghindari mukjizat, yang khariqun lil adat. Malah Allah ngendikan wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awalun. Muhammad itu ora usah njaluk mukjizat. Pengalamanku dadi pangeran jare Allah niki kula ngerilek mawon. Iku angger tak kei mukjizat itu malah jadi hoax, jadi masalah karena kalau dahsyat dianggap sihir. Kayak misalnya wa atayna samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Ada onta keluar dari batu besar sebagai mukjizatnya Nabi siapa? Soleh. Malah menjadi masalah. Terus niki kalau cerita hadis teng Sahih Bukhari, ada orang musyrik yang cerdas sampai saking cerdasnya jadi delegasi untuk membebaskan Asra Badrin atau Usara Badrin. Ketika dia datang ke Madinah mau membebaskan itu, Nabi itu gak sholat santai. Pas itu sholat maghrib beliau baca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu wal bakhril masjid, baca pas sholat. Tapi ketika Nabi mulai am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, iku Jubair bin Mut'im langsung ngendikan kada qalbi ayyan sadiya, sebagian riwayat kada qalbi ayyatiro. Nah riwayat Musnad Ahmad faka'an nama sudia angkolbi khina sami'tul Quran, karena di situ Allah berlogika kalau anda merasa Tuhan anda harus yakin anda sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak juga kan. Nabi Isa wulida fil ardi, Nabi Isa dilahirkan di bumi. Fir'aun juga sama, semuanya sama. Sehingga Nabi Isa tetap Abdullah wa Rasul. Makanya Allah mempertanyakan, kalau kamu merasa Tuhan ya harus punya reputasi. Khalaqus samawati wal ard, bikin langit bumi. Terus am khuliqu min ghairi syai'in, kalau kamu merasa Tuhan kamu harus wujud awal. Jangan wujud ada tahunnya, ada tanggal kelahirannya, ada ulang tahunnya kemudian mengaku Tuhan. Jadi yang jadi Tuhan harus wujud awal, yang kita sebut wajibil wujud. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Itu Jubair bin Mut'im itu langsung iman. Itu Nabi mboten seminar Mas Sama, ambek salat. Mboten seminar ya ora pidato ning panggung, ya ora berlogika. Kalian salat. Terus wong nak kondang niku kalian salat, kalian wiridan nggih pun mandi. Mboten usah ngrayu terus ngerangkul-ngerangkul wong kesuwen niku mboten keramat. Kula nu nanti taklit iki, niki kula cerita, niki wonten seksine wonten Habib Taufik wonten Baitri. Kula nu sering ditakliti tiyang. Gus, jenengan ngaji kok ngawur. Ngawurku bener, hati-hatimu nutupi goblokmu. Itu bukan apa-apa. Karena ketika kebenaran sejati itu tidak butuh hati-hati memang. 1 tambah 1 pasti apa? 2. 2 tambah 2 pasti 4. Jika dalam hal kebenaran itu Allah ngendikan bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Saya lihat di kamus. Qadhafa itu melempar sekenanya. Tapi karena ini hak, buat dilempar sekenanya ya tetap benar. Makanya ketika Shahibul Burda muji Quran itu fadur yazdadu husnan wa huwa muntadimun wa laysa yang kusu qadron ghairu muntadim. Mutiara itu dilepas begitu saja ya indah, diuntai ya indah. Karena tetap mutiara. Jadi orang yang membawa hak itu ya biasa saja, nggak usah jaga image, biasa saja. Karena agama ini dikawal oleh logika yang sudah absolut, apa logika yang sudah apa? Absolut. Makanya Allah begitu pede sampai ngendikan bal naqdhifu bil haqq, qadhafa itu acak. Ya random. Makanya agama ini pernah dibawa orang yang sopan kayak Abu Bakar, pernah dibawa orang yang sering marah kayak Umar, pernah dibawa budak kayak Bilal.
Itu dakwaannya itu macam-macam. Ada orang menjadi Islam tuh Mas Sama, gara-gara dia iktikaf di Hubal. Setelah itu ada saklam, ada luwak itu, luwak kencing. Ailahun yabulu alaihi saklam. Masa Tuhan kok dikencingi luwak? Ini Tuhan apa ini? Jadi orang Islam itu kadang ada orang itu ditanya oleh Imam Asy'ari, Bima arafta rabbak, kamu itu badui, kamu itu tidak tahu apa-apa kok menyembah Tuhan. Dia jawab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada kotoran sapi ya berarti ada sapi lewat. Kalau ada bekas kaki ya ada yang barusan lewat. Kalau ada makhluk berarti ada khalik. Sesederhana itu menemukan hadati. Jadi tidak perlu misalnya Mas Sama nerang no tauhid istighosah 10.000 baru lagi terang itu kesuwen Mas Sama. Cara lasem gak masuk. Cara lasem. Lho niki kula disekani kita Mbak Idris. Niki kula rilek mawon. Kalau saya sopan tidak sesuai spek. Tadi niki jujur. Ini saya senang. Saya itu sudah lama komplain. Setiap beli fotonya Mbah Hamid itu Mbah Hamid Pasuruan itu keluarga Lasem itu komplain. Ini bener ya ada Alasem ini baru bener. Karena Mbah Hamid itu lahirnya di Lasem, pinternya di Lasem. Yang mana orang Pasuruan. Jadi ini baru bener ya. Nadomanya Mbah Hamid tentang Sulam Taufik itu yang ngendikannya ya Allah semi. Tapi orang Pasuruan begitu PD-nya Mbah Hamid Pasuruan. Saya sampai wah. Kapan-kapan saya mau bikin foto masif Mbah Hamid Lasem. Malah nanti malah orang tanya Mbah Hamid yang mana? Wah ini repot. Jadi ini jelas ya. Jadi jelas Zubair bin Mut'im itu menjadi muslim itu karena pertanyaan-pertanyaan tadi dari Quran am khuliqu min ghairi syai'in. Terus kalau merasa Tuhan am indahum khazainu rabbi. Tanya terus apa? Makanya saya itu di rumah itu ada figura. Itu tulisannya itu ayat-ayat tentang hujjah. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Saya punya doa. Ketika tak baca itu tidak ingin doa itu mustajab karena saya sudah terlalu banyak sering dijabahi, jadi saya tidak ingin doa itu mustajab. Nah, ini bukan urusan PD, ini urusan religi, urusan ubudiyah. Doa itu begini bunyinya, ya Allah, Allahumma innaka lasta bi ilahin istahdatsnaka. Memang engkau benar-benar Tuhan, Tuhan yang tidak kita adakan. Memang engkau sudah Tuhan, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Terus ngendikan terus sampai wala a'anaka ala khalqina ahadun fanusrikaka, dan engkau ketika menciptakan saya tidak minta tolong siapa-siapa, makanya saya tidak perlu mengisrokan kau karena engkau ini aktor tunggal. Terus ngelem pangeran terus enggak jadi doa. Nah itu makom-makom yang man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu atoma utisailin. Orang yang sibuk nyebut Allah tidak pernah minta, itu akan dikasih Allah di atas pemintanya orang-orang yang apa? Minta. Makanya saya itu berani jumawa, Mas Sama doa semalam sama saya berdoa, itu mustajab saya, itu pasti. Itu pasti. Karena ini rival saya, ini sepupu saya, rival saya. Karena buyut saya kandung itu adiknya Mbak Abdul, adik kandung. Ya harusnya cucu-cucunya itu rivalitas. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mas Sama itu seneng Gus Pak cek dulurku. Dulur yo aku hafal Quran ndekne hafal. Saya bisa baca Ihya ya dia harus bisa baca Ihya. Ini buatan nyindir ini niki mun ngelono. Ya nabrak. Loh saya itu diceritani Mbak Idris. Saya itu kemarin diceritani orang. Gus kata Mbak Idris itu Mbah Hamid tidak sekedar wali tapi orang alim. Lah itu bener itu. Mbah Hamid dulu itu di termas itu terkenalnya Abdul Juman karena saking menguasai kitab Juman. Dulu mbah saya kan sepupu serumah dengan beliau. Itu nak ngelem Mas Hamid itu ngelem ngalime. Terus di sini ditambahi wali terus penak putu-putune dicucup di rumah. Wah, repot. Ini asli Lasem. Nek rilek mawon Mas Wes tenang mawon. Kula niku sering ngasih hadiah mas-mas kitab Ithaf, Hilyatul Auliya. Gegersane ada rivalitas. Ana ada wa fi dzalika falyatanafasil. Saya punya ilmu sanad mutasil karena ini di Sahih Bukhari. Ilmu itu bisa diuji dan ujian itu yang memenangkan logika. Dulu ghanimah itu haram, normalnya ghanimah itu haram karena amwalul kufar, dan amwalul kufar itu bisa minal baghi min samanil kalbi minar riba. Tapi era Rasulullah Muhammad SAW itu ghanimah dihalalkan. Wa ukhillat li al ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Yang Nabi ketika begitu bangganya ngendikan itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Niki kula apal ora krana cerdas sampeyan kula jek sinau nganti saniki. Sinau terus. Jadi sampean ora usah cilik ati Gus apa cerdas mboten saya masih belajar terus. Jadi nyanyi saya itu gampang, cukup sampean sregep, ke foto selesai. Padha-padha diri Mbah Umar. Wingi teng narukan sering teng narukan Mas kula diceritain Mbah Umar kan Kiai Hamid bin Abdullah bin Mbah Umar nak mulang putune niku ngerti sampean blarak daun kelapa. Niku dobong Mas Mufti. Putune ra iso maca niku. Jadi akhirnya putune pas iku ape goblok ora wani. Sajane ora niat pinter, wedi dicos niku. Lah
Apa itu kita teruskan? Tangkap polisi nasani pidana nih. Saya tanya, ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, kemudian peralatan Belanda masih di sini. Jelas itu amwalul kufar bisa minta riba macam-macam Mas Mufti. Masa kita bilang gini ke Belanda, Tuan, ini milik Anda, silahkan bawa pulang. Kagungan jenengan, monggo. Ya digone mbak kon meneh. Sehingga ketika ghanimah dihalalkan itu satu ide fikih besar yang beda dengan ummah sebelumnya. Makanya Nabi ngendikan wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Karena kalau itu diharamkan berarti ada tasallutu dzalim lil mal. Nanti hal-hal yang destruktif dikuasai orang dolim dan itu membahayakan orang-orang soleh. Sebab itu terus Nabi begitu bangganya, bangga yang baik tentu. Wa ukhillat li al-ghanaim wa lam takhilla li ahadin qabli. Jadi kadang-kadang Nabi ya kayak tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW tadi saya mau didaftarkan Habib Ahmad katanya yang ke-11. Meskipun banyak kiai gak berani poligami dan rata-rata karena takut istri. Tapi Anda juga, saya itu sering ditanya di kampus sama Gus, kenapa Nabi itu orangnya religius akhirat? Kenapa istrinya banyak? Mau tidak mau yang bisa jawab itu hanya logika. Karena kalau kamu jawab perilaku, itu kena piring di rumah itu. Diantemin istri pasti itu. Tak jawab, nolong orang satu baik-baik, membaikkan orang satu baik. Kalau membaikkan orang dua, tambah baik. Membaikkan orang tiga, tambah baik. Lah kalau Anda menterantarkan orang satu, haram. Dua lebih, haram. Tiga, buyute haram. Itu terus dong masuk Gus. Berarti Nabi poligami itu boleh. Tapi yang potensi-potensi masalah itu ya nggak boleh. Lah yang 50-50 ya tepak-tepakan. Artinya apa? Kadang kita bisa menjawab hadatin itu hanya dengan akal. Terus ini lagi ada tentang di Musnad Ahmad. Nabi itu mencontohkan tidak mungkinnya syarik lillah. Ya syarik apa? Lillah.